Halo teman-teman, kembali lagi bareng saya Dewi Pobo, live lagi. Tadi pagi sempat live dan sekarang saya live lagi, dan kali ini live-nya ada di tempat biasa, tempat favorit. Saya lagi ada di dapur teman-teman. Selamat malam semuanya. Sambil menunggu yang bergabung. Jam berapa ya di Indonesia ya? Hampir jam 8 malam di Indonesia. Dime, abuela. No, el hervidito que no lo tires, que era un poco... No, ¿quieres ahora? No. Ahora ya no te Saya lagi di dapur, tapi kali ini saya nggak masak, teman-teman. Jadi kali ini saya mau potong ikan tuna, terus akan saya beri ke orang lain, karena saya punya stok ikan tuna lumayan. Jadi ini ada satu fresh lagi, teman-teman. Saya pakai ini dulu ya, biar baju nanti nggak kena. Mbak Anti, apa kabar? Mbak Anti selalu hadir di live saya. Terima kasih ya Mbak Anti. Mbak Tati jam 8 kurang seperempat. Ya, sekarang di sini jam 3 kurang seperempat. Mbak Bundanya Rifda, apa kabar? Jam 9 malam di Sulawesi. Assalamualaikum Mbak Uyi, Mbak Susmawati juga. Jam 8 kurang seperempat. Kalau jam segini kan teman-teman udah istirahat ya. Udah sebentar lagi udah pada mau bobo. Jadi ceritanya saya itu dapat ikan dikasih sama teman. Dia punya banyak mancing dan dapat banyak ikan, dan kita dapat ikannya dari dia, teman-teman, ceritanya. Cuman teman-teman setuju nggak sih ikan tuna, atau mungkin kalau kita bilangnya, kalau yang kecil gini mungkin dibilangnya cakalang ya. Itu tuh kalau dimasak itu terlalu kering, teman-teman. Jadi dia nggak juicy ikannya itu. Menurut saya ya. Menurut teman-teman bagaimana? Ini dia ikannya. Tuh. Besar ikannya segini. Ini mau saya potong-potong, terus mau saya kasih ke adik-adik Indonesia itu. Cuman ini kan kalau dimasak ala Indonesia, misalnya digoreng kering, terus habis itu disambel kan enak ya, atau kalau nggak digoreng kering gitu aja, dibumbuin gitu, terus digoreng dimakan pakai nasi pakai sambal kan enak. Cuman kalau untuk masakan orang sini tuh agak kurang cocok ini. Untuk enaknya kalau salmon itu, kalau saya sukanya untuk bikin tuna itu enaknya untuk bikin sushi. Tapi yang rare, yang mentah gitu. Jadi masih agak juicy. Cuman kalau digoreng itu teman-teman, dia kan kering banget ya si tuna ini. Dan karena saya punya stok lumayan, waktu itu Nacho kapan itu mancing dapat tuna gede, teman-teman. Dapat tuna yang beratnya tuh 18 kilo, hampir 20 kilo waktu itu. Dan kita potong-potong, kita simpan di freezer, masih ada. Nah, ini akhirnya saya bilang sama teman saya yang kasih ini, kita masih punya stok tuna loh, saya bilang gitu. Ini kamu jangan marah ya kalau ini nanti aku bagikan ke anak-anak kosku gitu. Dan dia bilang no problem Dewi, nggak masalah gitu. Jadi sekarang saya mau ajak teman-teman untuk Mbak Umi, ya tapi ini sebenarnya nggak gede Mbak, hitungannya di sini ini tuna ini hitungannya kecil gitu. Ini paling 3 kilo lebih sedikit mungkin. Nih, yuk teman-teman tak ajak. Apa namanya? Ini tuh nggak bisa. Saya pakai tripod kecil, jadinya kayak goyang-goyang gitu loh teman-teman. Makasih Mbak Anti. Oke. Disambi motong ikan ya teman-teman. Jadi kalau motong ikan gini saya suka pakai gunting dan pisau yang besar. Memang saya nggak ahli banget sih teman-teman motong ikan gini tuh. Kalau di Indonesia, di pasar-pasar gitu kan tinggal potong, mau dipotong berapa, tinggal tek 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 gitu kan. Cuman kalau orang sini kayak ada seninya gitu, motong apa namanya, ikan. Ini bagian kepalanya mau tak ini dulu deh. Gimana ya motongnya? Ntar dulu teman-teman. Bagian kepalanya saya potong dulu. Nih kepalanya. Terus bagian
badannya mungkin potong gini atau gini, ntar loh teman-teman, kita potong. Oke. Jadi kalau dapat yang namanya seafood ya teman-teman, baik itu nacho yang mancing atau beli atau dikasih orang, itu yang repot tuh di rumah saya. Karena nacho itulah yang dibilang manusia itu tuh nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Baik itu laki-laki atau perempuan. Nacho tuh nggak bisa yang namanya bersihkan ikan atau motong ikan. Kalau hal-hal lain itu dia bisa. Yang lain-lain gitu dia ngerti. Tapi kalau yang namanya motong ikan atau bersihkan ikan, angkat tangan suami saya teman-teman. Jadi ini dapat ikan dari teman. Ini sebenarnya ikan tuh kemarin dapatnya teman-teman. Dia mancing kemarin langsung diantar ke rumah. Cuman udah dibersihin di laut, jadinya ini perutnya udah nggak ada. Cuman memang belum dipotong-potong. Ini kalau nggak saya yang pegang, nggak ada yang megang di kulkas. Nah, kita belah gini biar nggak ada durinya. Kita pisah. Nih kalau sebenarnya lebih besar, sebenarnya lebih gampang. Mungkin teman-teman ada yang jualan ikan di pasar lebih jago motong ikan dibanding saya. Saya nggak terlalu jago teman-teman. Nah, ini dia. Ini tanpa duri. Dulu zaman saya sekolah teman-teman, waktu saya masih SMA, kalau pulang sekolah dan belum masuk rumah udah aroma ikan goreng itu saya udah hafal tuh. Ibu lagi masak ikan tongkol biasanya, ikan tuna gini. Nah, ini dia teman-teman. Tuh. Ini akan saya potong nanti dulu ya. Kita taruh di sini dulu. Terus sekarang yang bagian atasnya. Kalau yang apa namanya teman-teman? Yang dagingnya, yang ikannya besar, dagingnya tuh bisa yang warna merah banget loh teman-teman, tuh untuk bikin sushi enak sekali. Tapi kalau yang kecil gini, Bella. Ada nenek di sini teman-teman. Kalau yang kecil gini, warnanya tuh nggak terlalu merah menggoda. Ayah Bella? Oh no. Ini dia. Ini juga tanpa duri. Ternyata kalau live jam segini, ternyata yang bergabung banyak. Ini bagian dalamnya. Tuh. Terus yang ini mau saya potong-potong sama durinya gini. Terus nanti biar adik-adik itu milih mau digoreng apa dimasak apa, terserah mereka. Taruh. Cukuplah ini kalau untuk makan mereka berlima. Kalau di sini ya di rumah ini cukup untuk makan kita berempat tanpa nasi. Tapi kalau mereka kan insya Allah mereka makannya pakai nasi ya teman-teman. Jadi insya Allah bakal cukup. Tuh segini, ini kan digoreng pas nih. Saya potong agak tipis-tipis aja biar bisa kering digorengnya. Kenapa saya potongin? Kenapa nggak saya kasih utuh? Karena saya nggak tahu mereka punya pisau bagus atau enggak. Karena apartemen itu bukan apartemen kita itu kan memang sebenarnya alat-alat dapur sebenarnya lengkap. Cuman kalau pisau-pisau gitu emang kita nggak tahu kalau mereka beli ya. Pisau ada tapi cuman pisau ala kadarnya, bukan pisau-pisau pemotong yang gede-gede gini. Pertama itu, dan yang kedua, nggak ngerti mereka bisa motong ikan atau enggak. Saya kayak
mengunderestimatekan mereka. Adik-adik itu. Nah, ini kita buang aja buntutnya. Nah, ini kita potong gini. Lumayan tuh teman-teman untuk mereka. Minimal mereka nggak usah beli lauk. Cuman emang saya nggak bisa masakin mereka, nggak sempet, nggak cukup waktunya karena nanti ini sore kita mau berangkat ke Montornes. Ini kepalanya saya belahin 2 kali ya. Nggak susah nih kalau kepalanya teman-teman. Tak sambi ya teman-teman ya. Takut keiris saya. Ntar dulu. Ups. Ini kalau nggak dibelah gede banget, nanti nggak mateng digoreng sama mereka. Tapi kalau kalau dibelah susah belahnya. Oh, bisa teman-teman. Yang biasanya tak teleponnya, tak suruhnya ke sini buat ngambil ikan. Susah ya. Ini saya nggak tahu ini mereka sebenarnya doyan kepala ikan apa enggak ya. Ya mungkin Wahyu doyan. Yang cowok itu agak gampangan makannya. Semua mau. Kalau gampang makan tuh enak teman-teman. Oke. Oh, ini kan untuk mereka. Ini tak simpen. Dapat jadi berapa potong ya ini? Yang dagingnya ya, kepalanya saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 potong. Cukuplah untuk mereka. Terus yang ini tak potong-potong juga kali ya. Ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 12 potong ditambah 6 potong, dan 16 potong. Cukup deh ini untuk makan mereka. Oke, udah selesai. Buang sini dulu. Kita cuci. Kepalanya dimasak asam pedas khas Jambi. Oh iya Mbak, cuman nantilah ya, biar mereka masak sendiri ya teman-teman. Karena ibu kos agak repot. Ibu kos nggak sempat masakin untuk mereka. Jadi biar nanti mereka masak sendiri. Kan mereka tuh ada yang dari Kalimantan 2 orang. Terus dari daerah Jawa Barat ada 2 orang. Terus dari Jogja ada 1 orang, teman-teman. Jadi nanti biar dimasak ala mereka sendiri-sendiri. Ini dia sudah jadi. Tuh, udah cantik potongannya. Ini yang 1, ini mau tak simpan. Yang 1 pilar ini, mana tahu nanti Nacho mau nyobain. Kemudian sisanya ini untuk mereka semua. Tak teleponnya mereka. Enggak di mana. Bentar ya teman-teman, tak ambil telepon dulu. Sebentar. Wahyu. Nggak tahu jam segini mereka pada tidur apa enggak. Pakai sarung tangan agak susah. Mau tekan W yang kepencet malah susah teman-teman, harus buka dulu. Di sini ikan tongkol ini harganya berapa per kilonya? Kalau yang kecil-kecil gini 6 euro per kilonya, kurang lebih sekitaran segitu.
Jadi per kilonya sekitar 6 kali 6 mana sih 16.200 97.000 9798 ya, kurang lebih 100.000 per kilonya ikan seperti itu. Kalau nelpon Wahyu saya harus pakai WhatsApp karena nomor dia nomor Indonesia. Coba tak telepon dulu ya, dia ada di rumah apa enggak. Tempat tidur jam segini dia. Waalaikumsalam. Tidur ya? Tidur siang? Lagi ngapain? Mau bisa kesini sebentar nggak? Ada ikan tongkol tapi kalian masak sendiri ya? Oh iya Mbak. Aku soalnya sore aku mau ke Montornes, mau naik ke Montornes. Tapi sekarang aku udah di rumah, udah tak potong-potongin. Nanti kalian masak sendiri, terserah mau digoreng apa disambal. Ya? Sekarang aku di rumah, tapi sebentar lagi aku mau pergi. Aku sholat bentar Mbak. Oh ya wes. Setengah jaman lagi aku di rumah, tapi nanti habis itu aku mau pergi. Oke, ya wes. Bye. Udah teman-teman, tak suruh ambil ke sini karena saya mau pergi. Dia bilang mau sholat dulu, lagi baring-baring katanya. Nah ya teman-teman, jadi mahasiswa itu ya. Jadi mahasiswa itu belajar, tapi dapat bayar. Yang bayar orang tua. Tinggal belajar, jadi anak yang baik, rajin belajar, dapat gaji per bulannya dari orang tua. Aduh. Assalamualaikum Mbak Dewi, salam kenal, saya baru 2 minggu mengikuti Mbak Tuntun, terima kasih Mbak Lia, apa kabar? Nih ikannya. Kalau di Indonesia harganya berapa teman-teman? Ikan tongkol begini. Perhatian Mbak sama sebenarnya kalau ikan ini Mbak, kalau ikan yang saya potong-potong ini sebenarnya hitungannya nggak mahal di sini. Kalau yang kecil-kecil gini hitungannya ikannya murah, 5 euro, 6 euro atau sekitar 100.000 itu di sini itu hitungannya murah. Karena kalau kayak yang ikan-ikan lain kayak yang mertua saya suka yang agak lebih ada airnya, juicy gitu, itu kayak yang harga berapa ya, mungkin normalnya sekitar 7-8 euro, jadi 30.000 atau 45.000 lebih mahal kalau yang ikan-ikan yang lebih juicy. Ikan ini tuh sebenarnya agak bingung masaknya karena di sini orang-orang di sini kan nggak suka yang ikan goreng yang sampai kering, kalau sama seperti di kita tuh mereka nggak suka teman-teman. Jadi mereka sukanya kalau dimasak tuh masih ada basah-basahnya gitu loh. Nah ikan ini agak susah mau masaknya, mau dimasak apa agak kayak bingung gitu orang-orang sini. Gitu. Terus ntar ini mau tak ambil kulitnya aja deh yang untuk nacho. Entah. Kalau yang tuna besar yang biasa untuk bikin sashimi, untuk bikin sushi gitu, di sini harganya sekitar 32-an ke atas teman-teman, atau sekitar hampir 700.000 sampai dengan 1.500.000-an per kilonya. Kalau yang tuna yang gede itu ya teman-teman. Ini kulitnya yang untuk di rumah mau tak ambil aja, nggak usah pakai kulit. Di rumah ini nggak ada yang suka kulit teman-teman, nggak matile, nggak mertua, nggak nacho, mereka nggak suka makan kulit ikan. Jadi ini tak buang aja kulitnya. Yang untuk adik-adik kulitnya nggak tak buang, karena di kita kan nggak masalah ya, makan kulit kan enak ya. Kalau salmon juga lebih mahal juga, tergantung ya teman-teman. Di sini tuh kalau beli salmon yang entera atau satu utuh gitu lebih murah per kilonya dibanding salmon yang potongan di sini. Gitu. Ini dia tuh. Yang untuk di rumah cuman segini aja untuk nyoba gimana rasanya. Dan ikan ini juga agak bingung kalau masakin mertua masak tongkol gini, karena mama tuh sekarang kalau masakannya nggak kering-kering, terus yang dibilang sepo nggak kering lah gitu, yang nggak juicy gitu katanya nyangkut di sini, jadinya susah juga mau masakin. Kayak mama jarang tak masakin tongkol-tongkol begini, jarang. Barangnya cantik ya teman-teman tuh.
Harganya 50.000 per kilo. Oh, nanti biar mereka bikin sendiri ya teman-teman. Biar dimasak sendiri sama mereka. Nggak tak potong-potongin ini. Ini cukup kalau untuk ala Indonesia teman-teman. Ini cukup untuk masak, untuk makan 2-3 kali untuk mereka ini cukup. Apalagi kalau mereka mau ngirit ya teman-teman. Ada 16 potong. Mereka berlima. Kalau satu orang satu potong sekali makan kan cukup untuk 3 kali. Tapi kalau sekali makan 2 potong, minimal 2 kali lah. Nah ini dia untuk mereka. Tuh. Biarin. Yang misalnya ada bapak ibunya yang nonton, mohon maaf saya nggak sempet masakin, repot. Oke. Udah selesai. Sekarang tinggal dicuci ini semua, tak masukin ke kulkas dulu biar nggak rusak. Minta dikirimin bumbu dari Indonesia. Kalau di Palembang 30.000 per kilogramnya. Tongkol itu masak asam padeh. Oh iya teman-teman, enak itu dibikin asam padeh. Saya suka juga kalau dibikin, nggak tahu masakan apa namanya ya. Dulu itu saya kalau di Lombok, saya dulu tinggal sama kakak ipar saya di Lombok. Kalau beliau masak ikan tongkol, dikasih kuah, dikasih apa namanya, cabai rawit utuh gitu. Mungkin itu asam padeh kali ya, nggak tahu deh apa namanya. Terus dikasih belimbing ulu tuh teman-teman. Aduh, enak sekali. Enak sekali teman-teman itu. Simpan di sini dulu. Oh iya, sama saya mau kasih ini juga ke adik-adik itu. Taruh dulu. Mau kasih buah Nisperos ke mereka. Ini loh teman-teman. Nih, sekalian mau kasih buah ini ke mereka. Karena, minta taruh sini dulu. Sambil mau ambil, nih, lehia kayak baikul gitu teman-teman. Biar bau amis ikannya hilang semua. Karena kita udah mau ke Montornes ya. Terus, di Montornes kan lagi musim buah itu. Kemarin ngambil. Lupa saya nggak kasih ke adik-adik itu. Sama tak simpan di kulkas. Terus ya mereka nyicipin karena barangkali mereka belum pernah makan buah Nisperos itu. Mau tak kasih semua ke mereka. Karena besok kita ada sedikit syukuran di villa. Semua orang akan ke villa besok, semua keluarga. Jadinya nanti kalau mau pengen buah itu lagi tinggal metik karena banyak di villa. Yang di rumah mau tak kasih ke mereka semua. Begitu. Kalau di Lombok bumbu kuning. Oh iya bener. Iya Mbak, betul. Mbak Bunda Retno bener namanya bumbu kuning. Iya. Pakai cabai rawit utuh. Duh enak sekali. Dulu saya waktu di Lombok itu kalau ngantor itu saya nggak boleh jajan sama mertua kakak saya. Saya itu dibawa bekal, dikasih bekal. Terus apa namanya? Beliau masakin, jadi saya bawa bekal kalau kerja teman-teman, saya nggak jajan. Dan berkat beliau saya ngerti gimana nabung uang dulu. Jadi kayak daripada untuk jajan, mending kayak per bulan gitu ya, kasih jendela saya buka, kordennya terbang-terbang teman-teman. Kayak kasih uang ke beliau gitu, maksudnya bukan bayar tapi kayak daripada uangnya saya pakai untuk jajan di luar, mending uangnya ditabung gitu. Dan pasti lebih irit. Jadi kalau misalnya sebulan tuh habisnya waktu itu ya, misalnya sebulan tuh habisnya 1 juta untuk makan, misalnya kasih ke mami, saya bilangnya manggil beliau mami, kasih ke mami 500.000, lupa saya 500.000 berapa gitu, itu udah lebih dari cukup, sisanya bisa ditabung. Nah dari beliau itulah saya belajar banyak nabung teman-teman, untuk tidak menghambur-hamburkan uang. Dan memang betul dulu waktu saya kerja di saya nggak membohongi diri saya sendiri, waktu saya kerja di Batam gaji saya tuh kayak yang berkali-kali lipat dibanding gaji saya di Lombok. Gaji saya di Lombok tuh kecil teman-teman, karena kampusnya lebih kecil dari kampus saya kerja di Batam, mahasiswanya lebih sedikit. Saya ngajarnya
kelasnya juga lebih sedikit. Kalau di Batam itu saya ngajar di kelas yang banyak. Jadi kan waktu itu jadi dosen itu ada gaji pokok, terus ada kewajiban per semester itu ngajar berapa SKS gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya kita ngajar lebih dari SKS itu kita akan dapat honor gitu. Nah dulu waktu pas di Batam itu karena ada 2 kelas malam, ada 2 kelas pagi sama kelas malam. Yang kelas pagi itu udah nutup kewajiban SKS saya, dan ada kelas malam untuk para pekerja kan di Batam tuh banyak anak-anak muda yang siangnya kerja, malamnya kuliah gitu. Nah kelas-kelas malam itu kayak saya dapat honor dari situ. Terus nanti honor bimbingan skripsi, honor bimbingan kerja praktek gitu banyak banget teman-teman di Batam pada saat itu. Tapi karena saya nggak kerasan di Batam, akhirnya saya pindah ke Lombok. Kalau orang kan misalnya sebagian kalau kerja pindah karena gajinya lebih besar, tapi saya pindah gaji saya justru jauh lebih kecil, tapi pada saat itu saya merasakan kedamaian yang lebih gitu loh, kayak saya dapat uang lebih sedikit tapi kayak yang saya lebih bahagia pada saat itu ya. Dan ternyata ketika saya pindah ke Lombok itu emang semuanya sudah direncanakan sama Allah ya teman-teman. Lebih kerasan di sana, lebih adem suasananya untuk saya ya, mungkin untuk sebagian orang enggak. Dan ternyata di sana itu saya justru lebih pinter nyimpen uang. Saya lebih banyak punya tabungan di Lombok dibandingkan waktu di Batam. Di Batam dulu kayak uang yang berapa aja kayak yang ini teman-teman. Kayak uang datang dan pergi itu cepet banget gitu loh. Mungkin dulu juga lingkungan. Terus kayak punya uang sedikit lari ke Singapura, belanja di Singapura, dulu kan deket ya Batam. Singapura, Batam kan deket kan, cuma 45 menit. Terus dari Harbour Bay ke rumah juga deket. Dikit-dikit punya uang lari ke Singapura. Nah dulu waktu di Lombok enggak. Kalau di Lombok dulu paling banter ya ke area-area situ, ke Bali cuman sesekali. Terus diawasin sama mertuanya kakak saya. Diawasnya tapi saya suka karena saya jadi banyak belajar tentang bagaimana manajemen uang sama beliau. Dan alhamdulillah sampai sekarang kepake ilmunya. Jadi kayak yang ternyata bukan seberapa besar gaji yang kita dapat, tapi seberapa besar kita bisa mengelola pendapatan yang kita punya. Gitu. Mbak Indri, iya Mbak, saya pernah kolaborasi dengan Mbak Yanti waktu 17-an di Madrid waktu itu. Iya Mbak Daniel di Batam, saya dulu lulus kuliah kerja di sana, di Batam. Udah tak kasih baik clean, ini bau amisnya udah sirna dari dapur. Di Montornes lagi musim buah apa? Sekarang yang lagi banyak banget buah biwa Mbak. Buah biwa lagi banyak banget sekarang di Montornes. Oh iya teman-teman ada nonton. Teman-teman ada nonton video saya nggak pagi ini? Ada yang aneh nggak teman-teman? Kalau teman-teman perhatikan, barangkali ada yang aneh di video saya pagi ini. Jadi antara thumbnail, antara judul, antara judul dan isi videonya nggak sinkron. Nggak sinkron kayak isi kepala saya teman-teman. Jadi saya itu ada beberapa video yang sudah saya edit dan saya up gitu. Terus cuman belum tak kasih thumbnail gitu kan. Terus tadi malam itu sebelum tidur saya bikin thumbnail, terus saya pasangin tuh video-video yang belum ada thumbnailnya. Terus habis itu saya bikin ini kan, saya saya kasih jadwal yang ini tayang yang ini tayang kapan, yang ini tayang kapan gitu. Terus pas tadi pagi habis ngurus sarapan segala macam Matilda berangkat sekolah, saya ngecek, belum saya baca komen-komen, cuman saya cek, oh ternyata saya batin dalam hati saya, oh ternyata video yang di Facebook sama video yang di YouTube ternyata nggak sama. Saya bilang yang satu tentang yang di YouTube video ulang tahunnya Matilda, terus yang di Facebook video panen di Montornes gitu, karena thumbnailnya kan thumbnail panen buah panen buah biwa atau buah nisperos di Montornes.
Terus ya udah deh nggak apa-apa, besok tinggal yang untuk tayang besok tinggal dibalik yang di Facebook apa, yang di YouTube apa gitu. Nah terus tadi habis saya pulang sekolah, habis belanja, saya nunggu Matilde, karena tadi nyebut Matilde, saya nunggu Matilde kayak ada 10 menit saya nunggu dia. Terus saya iseng tuh lihat video saya yang di Facebook. Ternyata bukan videonya yang salah upload, teman-teman. Ternyata thumbnailnya itu panen, tapi isinya ulang tahunnya Matilde. Nggak tahu kalau teman-teman ada nggak apa enggak. Tapi tadi karena saya udah nggak itu, terus saya ganti. Hadir Bandung, halo Bandung, siapa ini? Mbak Anti nggak kan, Mbak Anti? Iya, saya nggak nyadar karena juga lagi repot, cuman saya lihat judulnya, oh ya kalau gitu besok yang tinggal dibalik aja gitu. Ternyata pas saya cek lagi video di Facebook yang sudah saya upload itu, ternyata saya terbalik ngasih thumbnailnya video yang tadi pagi itu saya kasih video thumbnail panen, kemudian yang ulang tahunnya yang panen saya kasih video thumbnail Matilde ulang tahun. Salahnya di situ. Di Montornes di kampung ada ayam banyak. Iya, ada ayam, kadang-kadang ada babi, ada tupai, macam-macam, kayak ya benar-benar kayak di kampung, kayak di desa. Iya, jadi sempat lihat. Iya. Itu saya salah teman-teman. Karena kayak yang udah malam ya, udah jam 9:30 kayaknya tadi, menurut saya capek banget. Terus ini video-video belum tak kasih thumbnail, udah bikin thumbnail cepet, terus langsung saya tempelin tuh thumbnailnya, cuman saya nggak double check gitu, tinggal tidur. Tadi pagi coba cuman ngecek sebentar, ternyata salah teman-teman. Selamat malam, pengen disapa Mbak Tuti, apa kabar? Oke teman-teman, saya tak siap-siap dulu untuk siap-siap berangkat ke Montornes, dan ini juga mau tak simpan di plastik dulu, mau dikasih ke Wahyu sama adik-adik mahasiswa itu, mudah-mudahan mereka suka. Nanti kalau mereka suka, mereka bisa ngambil sendiri di Montornes. Dan kalau teman-teman penasaran ini buah biwa, buah Nesperos ini seperti apa rasanya, ditunggu videonya besok. Insya Allah besok videonya tayang. Yang tadi pagi salah judul. Kita lagi panen-panen buah ini, dan juga Matilde sempat jatuh. Nanti teman-teman bisa nonton videonya besok ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah bergabung di live hari ini, sudah nemenin saya. Sehat-sehat semuanya, selamat beristirahat, selamat malam, assalamualaikum, bye Mbak Umi, Mbak Dian, dan semuanya. Mohon maaf untuk komen-komen yang belum terbaca, dan sampai jumpa lagi besok. Selamat malam, bye.